Perkenalkan, saya Firda Delia. Di sini saya akan menyampaikan apa sih penyakit gastritis itu. Jadi, penyakit gastritis itu adalah gangguan pencernaan yang terjadi ketika lapisan dalam atau mukosa dinding lambung mengalami peradangan atau pembengkakan. Sebenarnya kondisi ini cukup umum terjadi dan kerap dikenal dengan sebutan radang lambung. Gastritis dapat terjadi secara tiba-tiba atau radang lambung akut, bisa juga berlangsung dalam waktu yang lama atau radang lambung kronis. Meski begitu, gastritis akut yang dibiarkan dalam jangka yang panjang dapat berkembang menjadi gastritis kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan etiologi dan patofisiologi gastritis. Etiologi gastritis yang paling sering adalah infeksi Helicobacter pylori. Namun, untuk memudahkan etiologi gastritis dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu lingkungan dan terkait host. Gastritis paling banyak disebabkan oleh Helicobacter pylori. Faktor risiko terkena infeksi Helicobacter pylori terkait dengan status sosioekonomi, seperti kepadatan rumah, kepadatan penduduk, jumlah saudara kandung, berbagi tempat tidur, dan kurangnya fasilitas air ledeng. Selanjutnya juga ditemukan adanya faktor diet dan gaya hidup, di mana prevalensi Helicobacter pylori lebih banyak ditemukan pada kelompok dewasa yang jarang mengonsumsi sayur dan buah, lebih banyak mengonsumsi makanan seperti gorengan, serta jarang mencuci tangan. Selain itu, konsumsi makanan asin juga berkaitan dengan infeksi persisten Helicobacter pylori, di mana mengonsumsi garam yang banyak merupakan mediator perubahan ekspresi gen. Selanjutnya itu patofisiologi gastritis berbeda-beda sesuai etiologinya. Namun pada umumnya berkaitan dengan ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor pertahanan yang menjaga integrasi lapisan mukosa gaster. Secara histologi, pada inflamasi akut gastritis ditemukan adanya infiltrasi neutrofilik, sedangkan pada inflamasi kronis dicirikan dengan campuran sel-sel mononuklear, terutama limfosit, sel-sel plasma, dan makrofag. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jerry Lovina dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan risiko-risiko dan komplikasi dari penyakit gastritis. Baiklah, yang pertama adalah faktor risiko penyakit gastritis. Melibatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, infeksi Helicobacter pylori. Bakteri ini dapat merusak pelindung lambung, dan yang kedua, ketidakseimbangan asam lambung. Produksi asam lambung yang berlebihan atau kurang dapat memicu gastritis. Yang ketiga, alkohol. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lapisan lambung. Yang keempat, merokok. Nikotin dapat merusak lambung dengan mempengaruhi aliran darah ke dinding lambung. Selanjutnya, komplikasi penyakit gastritis dapat mencakup ulcerasi lambung, yaitu terbentuknya luka atau borok pada dinding lambung. Yang kedua, pendarahan lambung. Dapat terjadi pendarahan yang mengarah pada anemia. Yang ketiga, penyempitan lambung, kondisi di mana lambung menyempit akibat pembentukan dinding perut. Yang keempat, perubahan sel lambung, berpotensi menjadi prakanker atau kanker lambung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya Friska Cariana. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya penyakit gastritis. Seperti yang kita ketahui, gastritis ini adalah kondisi peradangan pada dinding lambung yang pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi bakteri, faktor mengonsumsi makanan dengan kadar pengawet dan garam yang tinggi, kemudian karena faktor stres, dan juga mengonsumsi minuman-minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, untuk proses terjadinya gastritis ini diawali dengan iritasi pada mukosa lambung yang kemudian menyebabkan peradangan. Iritasi pada mukosa lambung ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti makanan, obat-obatan, zat kimia, stres, dan bakteri. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Jessica Ira. Di sini saya akan menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan tiap-tiap tingkatan pencegahan gastristik atau radang lambung. Ya, di sini ada pencegahan gastristik. Menghindari tidur setelah makan, ini adalah salah satu pencegahan radang lambung. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun untuk menghindari infeksi bakteri. Membatasi asupan minuman berkafein dan beralkohol. Berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat pereda nyeri. Dengan adanya pengetahuan, seorang dapat mengetahui dan memahami serta berusaha mengaplikasikan cara pencegahan gastristik, mulai dari pola makan yang baik, makan teratur, hindari makanan dan minuman yang menyebabkan gastristik, olahraga teratur, hindari obat yang dapat mengiritasi lambung, dan hindari stres. Dan bagaimana cara mencegah penyakit gastristik ini? Yang pertama itu perhatikan jumlah porsi makan Anda. Dan yang kedua, hindari makanan yang dapat mengiritasi perut. Yang ketiga, berhenti mengkonsumsi alkohol dan rokok. Dan yang keempat, hindari penggunaan obat NSAID dalam jangka panjang. Yang kelima, kelola tingkat stres. Seperti healing biar nggak stres gitu. Kelola tingkat stres. Setelah itu, pengelolaan gaya hidup sehari-hari seperti cara Anda makan, jenis makanan yang dikonsumsi, menghapus kebiasaan merokok, dan minuman yang mengandung alkohol, serta memanajemenkan stres yang baik dengan mengikuti berbagai rekomendasi yang telah diberikan. Diharapkan Anda dapat meminimalisir risiko Anda terkena gastristik. Sekian artikel mengenai cara mencegah gastristik. Semoga artikel ini dapat membawa manfaat baru bagi pengetahuan Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali di artikel kesehatan lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Friska Ceriana. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kanker serviks. Jadi, definisi kanker serviks menurut Kementerian Kesehatan Indonesia adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh di leher rahim dan membentuk tumor yang ganas. Infeksi virus HPV merupakan penyebab utama terjadinya kanker serviks. Nah, penularan virus HPV ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Jika virus HPV ini tidak diatasi, maka sel-sel abnormal pada leher rahim dapat berkembang menjadi kanker seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Ya baik, untuk etiologinya sendiri di sini biasanya kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus papilomavirus atau biasa disingkat HPV yang dapat memicu perubahan pada sel-sel leher rahim. Bisa juga dikarenakan faktor lain seperti faktor merokok, sistem kekebalan tubuh melemah, hubungan seksual yang dimulai pada usia muda, dan riwayat infeksi menular seksual lainnya. Baik, untuk patofisiologi dari kanker serviks sendiri ini biasanya dimulai dengan adanya perubahan genetik pada sel-sel rahim yang membuat mereka tumbuh secara tidak terkendali. Infeksi HPV seringkali memainkan peran dalam memicu perubahan ini. Paparan kronis terhadap HPV menyebabkan kerusakan pada DNA sel-sel serviks yang akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan sel-sel tidak normal atau biasa disebut kanker.
Proses ini melibatkan tahap perubahan bertahap dari sel-sel normal menjadi prakanker dan kemudian menjadi kanker invasif. Perkenalkan, nama saya Julia Irkanensi Adril. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dan komplikasi pada kanker serviks. Itu yang pertama ada mengidap penyakit menular seksual, dan yang kedua menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda, yaitu di bawah umur 20 tahun. Yang ketiga berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan seksual dengan individu yang sering berganti pasangan. Dan yang keempat itu ada perokok aktif atau pasif. Dan yang kelima memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan yang keenam itu adanya riwayat kanker serviks pada keluarga. Adapun komplikasi yang bisa terjadi akibat kanker serviks itu yang pertama ada limfedema, yaitu pembekaan tungkai akibat penjumbatan pembuluh getah bening oleh kanker. Yang kedua ada penggumpalan darah akibat kanker yang menekan pembuluh darah di panggul. Dan yang ketiga itu pendarahan akibat kanker yang menyebar ke vagina, usus, dan kandung kemih. Dan yang keempat itu ada fistula, saluran yang terhubung secara tidak normal antara vagina dan kandung kemih atau vagina dan rektum. Yang kelima itu nyeri hebat akibat kanker yang menyebar ke tulang, otot, dan ujung saraf. Dan yang terakhir itu kejang akibat kanker yang menyebar ke otak dan penumpukan urin di ginjal yang bisa memicu gagal ginjal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya penyakit kanker serviks. Jadi, kanker serviks ini terjadi ketika sel-sel yang sehat mulai mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan adanya infeksi virus HPV atau virus human papilloma, yang dimana virus HPV ini bisa menular melalui dengan hubungan seksual. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felisa Nirmalasari. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan dan upaya pencegahan kanker serviks. Apa aja sih gejala pada kanker serviks? Yang pertama berupa pendarahan abnormal, keputihan yang tidak biasa, dan nyeri panggul. Stadium ini dibagi menjadi dua. Kanker telah menyebar ke sepertigaan bawah vagina, tetapi tidak ke dinding panggul. Apa aja sih upaya-upaya pencegahan kanker serviks? Yang pertama, gaya hidup sehat, nutrisi terjaga, olahraga, tidak merokok. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menjaga kebersihan area genital. Yang keempat, vaksin HPV. Yang kelima, deteksi dini melalui Pap smear dan IPA secara rutin.